wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan kategori 1 mata pelajaran PPKN. Perkenalkan, saya Evi Yunus. Saya guru SMK Negeri 1 Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 dengan materi perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya sampai selesai. Dan semoga selalu sehat. Selanjutnya saya minta semuanya berdiri. Salah satu siswa memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kegiatan dimulai, saya ingin melakukan absensi dulu. Saya ingin mengetahui apakah hadir semuanya. Adrian, Hadir. Elkana, Hadir. kita mulai dengan yel-yel pagi kita. SMK, Bisa. SMK. Bisa. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Silakan diminta berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sebelum kita memulai pada materi pertemuan hari ini, kita lakukan apersepsi dulu, yaitu saya ingin mengetahui apakah kalian sudah memahami atau kalian mengingat materi pada pertemuan minggu sebelumnya. Nah, nanti akan saya tanyakan kepada beberapa siswa secara random ya, apakah dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Sally. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada ndak yang bisa menyebutkan 7 prinsip demokrasi Pancasila? Ibu, Ya, silakan. yang pertama, Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan dan bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Seperti biasa ada motivasi pagi kita. Nah, karena materinya nanti adalah materi tentang demokrasi, maka saya ingin memberikan pemahaman kepada kalian bahwa perbedaan itu nyata. Iya kan? Iya, Bu. Iya, perbedaan nyata. Banyak sekali perbedaan-perbedaan di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang saya tanya kalian, mana yang lebih indah? Langit dengan warna biru saja atau dengan adanya pelangi? Jadi
kehidupan akan lebih berwarna, kehidupan akan lebih indah jika ada perbedaan. Nah, dalam demokrasi perbedaan itu adalah hal yang wajar. Jadi kalau kita berbeda dari orang lain, maka itu adalah hal yang wajar dan itu harus kita terima, dan itulah dia keindahan kehidupan. Selanjutnya kita melakukan literasi. Tolong dibuka bukunya, dibaca materinya hari ini. Materi kita hari ini tolong dibaca. Kalian pernah melihat orang melakukan demonstrasi? Pernah. Menurut kalian, mengapa mereka melakukannya? Menyampaikan pendapat, Bu. Untuk menyampaikan pendapat. Ada lagi yang lain? Karena perbedaan pendapat, menyampaikan pendapat. Ada lagi? Untuk apa orang berdemonstrasi? Meminta keadilan. Untuk menegakkan, untuk meminta keadilan. Yang lain? Kamu pernah enggak ingin menyampaikan pendapatmu, menyuarakan keinginanmu? Pernah. Nah, biasanya kalau kamu menyuarakan keinginanmu bagaimana caranya? Ngomong langsung atau melakukan tindakan yang mungkin tidak disukai orang tersebut? Berbicara langsung. Itu berarti menyampaikan pendapat ya. Jadi menurut temanmu salah satu sebab mengapa orang melakukan demonstrasi karena ingin menyampaikan pendapat, karena menuntut keadilan, karena berbeda pendapat. Berbeda pendapat akhirnya ingin diungkapkan gitu dengan cara melakukan demonstrasi. Kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kompetensi intinya adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa keingintahuan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, sains, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Sedangkan kompetensi dasar ini diperoleh dari kompetensi inti ya. Ini indikator pencapaian kompetensi. Jadi nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menjelaskan makna demokrasi, kalian bisa menguraikan klasifikasi demokrasi, menelaah prinsip-prinsip demokrasi. Dari indikator pencapaian kompetensi tadi, maka dibuat klasifikasi tujuan pembelajaran. Di ini ada 5 tujuan. Nanti setelah membaca materi, katanya kalian dapat menjelaskan hakikat demokrasi dengan baik. Ini pokok bahasan kita ada 3, hakikat demokrasi, dinamika penerapan demokrasi, dan membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Kita lihat hakikat demokrasi. Kita masuk pada materi yang sesungguhnya. Demokrasi katanya berasal dari demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Jadi pemerintahan dari rakyat. Demokrasi menurut Abraham Lincoln, ini yang sering kita pahami ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sistem pemerintahan dari rakyat berarti ide demokrasi ini berasal dari rakyat, bukan dari orang-orang tertentu, tapi memang berasal dari rakyat. Mengapa dikatakan dari rakyat? Karena ketika ada sistem demokrasi ini, dalam sistem demokrasi ini rakyat diberikan penghargaan, ya, rakyat diberikan penghargaan, bukan penghargaan diberikan trofi gitu, bukan ya. Rakyat dihargai, di mana rakyat boleh menyampaikan pendapatnya. Nah, dalam demokrasi, hal berbeda pendapat itu wajar. Makanya ada istilah paradoks itu. Di satu sisi, dengan menyampaikan pendapat itu adalah hal yang baik, tapi di sisi lain, terkadang menyampaikan pendapat itu menjadi tidak baik.
Maksudnya tidak baik bagaimana? Pernah enggak kalian melihat orang menyampaikan pendapat membuat akhirnya terjadi keributan? Pernah? Pernah. Bahkan orang beranggapan bahwa kalau dia menyampaikan pendapat ini lebih baik diam saja, karena ketika kamu ngomong maka ini menjadi tidak lagi aman begitu, tidak lagi tenang. Contoh kemarin kasus Najwa Shihab dengan Nikita Mirzani, tahu ya? Tahu. Nah, bagaimana polemik keduanya? Apakah salah Nikita Mirzani menyampaikan pendapatnya? Tidak. Tapi banyak orang menyatakan lebih baik diam. Ketika dia menyampaikan pendapat itu kan hal yang wajar. Itulah dia demokrasi. Demokrasi. Walaupun mungkin yang disampaikannya mungkin tidak. Kita melihat ini tidak smart gitu. Tapi tidak apa-apa. Itulah dia demokrasi. Jadi ketika di dalam kelas ada teman yang menyampaikan pendapat, jangan kita larang. Itulah dia kehidupan berdemokrasi yang sebenarnya. Nah, demokrasi dianut oleh sebagian negara di dunia. Hanya pelaksanaannya berbeda-beda tergantung dari negara tersebut. Nah, di Indonesia menjadi sangat spesial Indonesia. Kenapa? Karena tidak ada negara di dunia ini yang menganut demokrasi Pancasila. Dilihat dari titik beratnya itu ada terbagi menjadi 3. Ada demokrasi formal, yaitu demokrasi identik dengan demokrasi liberal, dianut oleh negara-negara liberal. Umumnya demokrasi ini adalah demokrasi yang fokus pada bidang kebebasan politik. Ya, kebebasan di bidang politik. Sedangkan demokrasi lawannya adalah demokrasi material. Ini fokusnya pada bidang sosial ekonomi. Nah, kalau demokrasi liberal itu dianut oleh negara-negara liberal, sedangkan demokrasi material itu dianut oleh negara-negara komunis atau sosialis. Ada yang bisa menyebutkan negara-negara yang menganut demokrasi liberal? Amerika, Bu. Amerika, terus Inggris, Australia. Kalau negara yang menganut demokrasi sosialis atau demokrasi material? Korea Utara, apalagi? Cina. Ada? Masih ada? Kuba. Itu contoh negara-negara yang masih eksis ya. Negara sosialis yang masih eksis saat ini. Kemudian yang ketiga ada demokrasi gabungan. Nah, ini adalah negara-negara yang menganut demokrasi yang merupakan gabungan antara demokrasi material dengan demokrasi formal. Ini Indonesia salah satu contohnya. Hanya di Indonesia mengapa menjadi berbeda? Karena disesuaikan dengan budaya Indonesia, situasi dan kondisi di Indonesia, sehingga demokrasi Pancasila ini menjadi demokrasi yang spesial, yang tidak akan dianut, yang belum ada negara lain menganutnya. Berdasarkan ideologinya, demokrasi terbagi menjadi 2, demokrasi liberal, demokrasi konstitusional. Ini dianut oleh negara-negara liberal tadi. Sedangkan lawannya itu adalah demokrasi proletar. Ini dianut oleh negara-negara yang sosialis. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Mayo: menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga. Jadi dengan adanya demokrasi sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan. Ya tidak? Bagaimana cara penyelesaiannya? Dengan musyawarah mufakat. Itu sebenarnya. Jadi kalau demokrasi bisa dijalankan dengan baik, harusnya tidak ada keributan-keributan, ya. Karena bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Walaupun terjadi perdebatan, tapi tetap kita menyadari bahwa kita berdebat untuk mencari jalan tengahnya. Kita berdebat untuk mencari jalan keluarnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Ya, silakan Rosan. Apa kelebihan dari demokrasi liberal? Demokrasi liberal.
Tadi demokrasi liberal sudah disampaikan ya. Ya, Bu. Demokrasi yang titik fokus perhatiannya itu pada bidang apa? Kebebasannya di bidang apa? Politik. Tapi sosial ekonominya tidak diabaikan. Ada lagi? Ya silakan. Mengapa negara-negara yang menganut demokrasi sosialis sekarang ini semakin berkurang jumlahnya, Bu? Nah, mengapa negara-negara yang menganut sosialis semakin sedikit jumlahnya dibanding dengan liberal? Nggak seimbang ya. Liberalnya sangat banyak, sosialisnya sedikit sekali. Dibanding kalau kita lihat pada masa setelah Perang Dunia Kedua, justru terjadi keseimbangan kekuatan. Sosialis dan liberal ini seimbang kekuatannya. Liberal ini negara-negara liberal cenderung masuk NATO. Negara-negara yang menganut sosialis ini bergabung di Pakta Warsawa. Masih ada? Ya silakan, Noval. Apakah wacana Presiden 3 periode termasuk demokrasi? Apakah wacana Presiden 3 periode termasuk demokrasi? Saya lemparkan dulu kepada kalian. Menurut kalian apakah itu termasuk demokrasi? Ya. Tidak. Ya. Ya. Iya ya. Ya. Kan wacana menyampaikan pendapat. Boleh dong? Boleh. Boleh. Masalah diterima atau tidak ya tergantung kesepakatan bersama kan gitu. Musyawarah mufakat. Ada perdebatan biasa dalam negara demokrasi. Kalau kalian di kelas berani menyampaikan pendapat, tidak masalah. Masalah nanti semuanya anggota di sini mendukung atau tidak, ya itu urusan di kelas. Mau mendukung atau tidak, dan bermusyawarahlah untuk mencari penyelesaiannya. 10 pilar demokrasi Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa itu cirinya. Jadi kita bukan negara yang menganut komunisme, di mana tidak mengenal adanya Tuhan. Kita justru berketuhanan. Makanya di Indonesia seluruh warga negara harus memiliki agama. Demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi dengan kecerdasan. Kemudian demokrasi dengan hak asasi manusia. Jadi demokrasi kita selalu berkaitan dengan hak asasi manusia. HAM. Demokrasi dengan peradilan yang merdeka. Ini semua diberikan kesempatan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Indikator menurut Apan Gapar, akuntabilitas artinya bisa dipertanggungjawabkan. Ada rotasi kekuasaan, artinya ada pergantian pimpinan, akan selalu ada. Dan itu bergiliran. Tidak ada yang sistemnya berkuasa seumur hidup itu. Pemilihan umum secara teratur, ini kaitannya dengan rotasi kekuasaan, kaitannya dengan rekrutmen politik, ada pemilihan umum secara teratur. Kemudian pemenuhan hak-hak dasar. Ini pelaksanaan periodisasi demokrasi di Indonesia. Kita mulai dari setelah Indonesia merdeka tahun 45. Dapat kita bagi-bagi gitu ya. Kita lihat periodisasi pertama tahun 45 sampai tahun 49. Di sini perkembangannya seperti ini. Pers itu dalam hal ini adalah koran. Tahun 45 itu pers sangat mendukung revolusi kemerdekaan. Terutama radio. Kalau dulu koran hanya pada kelompok-kelompok tertentu saja atau daerah-daerah yang sudah dianggap maju saja. Silakan untuk mengamati video pembelajaran. Silakan untuk membentuk kelompok, kembali ke kelompoknya masing-masing sekarang. Bu, saya mau tanya. Kerjakan mengenai tugas tersebut. Oke. Pada
tugas kali ini saya akan bagikan LKPD dulu. Kalian baca LKPD-nya, sudah terjelaskan di sana, sudah dipaparkan di LKPD apa saja yang harus kalian lakukan. Jadi pada tugas kali ini kalian akan diminta untuk membuat proyek. Proyeknya adalah membuat video pembelajaran yang berkaitan dengan perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kan ini satu kelompok ada 5 orang. Masing-masing kelompok dibagi tugas. Siapa yang bertugas untuk menjadi kameramennya, dirancang skenarionya. Kemudian siapkan juga alat-alatnya. Alat ya, medianya yang kalian pakai itu apa-apa saja kalian siapkan. Nanti tugas ini dibuat dalam bentuk laporan. Laporan itulah yang akan kita presentasikan pada pertemuan selanjutnya. Silakan dikerjakan. Kau jaga kameramen. Untuk kegiatan tugas proyek ini diselesaikan selama 1 minggu ya. Jadi minggu depan kita sudah bisa untuk menayangkan videonya untuk menguji hasil. Sudah ada pembagian tugasnya? Ya, siapa yang jadi kameramen? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil dari tugas kami. Judul dari tugas kami adalah video tentang demokrasi. Nama anggota saya Syahrul sebagai editor. Saya Rosan sebagai pemeran. Alat yang kami gunakan dalam video adalah HP, aplikasi pengedit Alex Motion. Kesulitan yang kami rasakan pada saat perencanaan video adalah: 1. Secara teknis kurang percaya diri saat melakukan shoot sehingga harus sering diulang. Kemudian kebisingan suara dari kelas lain yang membuat suara tidak terdengar jelas. Tidak digunakannya skenario dengan tujuan agar hasilnya nanti natural, tetapi aktingnya itu harus sering diulang karena sering terjadi kesalahan saat dialog. 2. Secara materi kami agak mengalami kendala pada saat menentukan perilaku apa yang harus ditampilkan dalam video ini. Setiap anggota kelompok memiliki ide yang berbeda, tetapi dengan musyawarah dan mufakat akhirnya ditentukan temanya. Artinya kami juga menarikkan perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis dalam pembuatan proyek ini. Kesan setelah pembuatan media pembelajaran berupa video ini adalah ternyata saat menyatukan beberapa fakta intinya yang berbeda itu bukanlah hal yang mudah, sehingga diperlukan kedewasaan emosi dan kebijaksanaan untuk menghasilkan sebuah karya yang sederhana ini. Pesannya, perilaku demokratis menurut kami memang suatu kebutuhan utama dalam kehidupan bersama, baik itu di kelompok maupun di masyarakat yang lebih luas.
marilah kita membiasakan bertindak demokratis dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya ingin bertanya, kenapa di pembuatan video ada bahasa daerah dan terkadang ada suara yang tidak jelas? Karena pada saat pembuatan video, salah pemeran kami banyak kelupaan dialog dan suara tidak jelas karena pada saat kondisi ribut. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan dari kelompok. Saya minta satu siswa untuk menarik kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Menurut saya, demokrasi itu sangat penting agar tidak ada diskriminasi dalam masyarakat, karena dalam demokrasi kita diberikan kesempatan yang sama dengan orang lain. Itu artinya ada penghargaan pada diri kita sebagai umat manusia, sehingga kita bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan apapun dan di bidang apapun, selama itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Untuk itu, setiap orang bisa berperilaku demokratis dalam setiap aspek kehidupan dan dalam setiap kegiatan agar terciptakan kedamaian dan tujuan bersama. Saya minta satu siswa untuk melakukan refleksi. Ya Bu, Ya, silakan Heri. secara keseluruhan, kegiatan pada pembelajaran kali ini tentang perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi sangat menyenangkan karena menantang kami untuk lebih banyak berbuat dengan aktivitas yang baru yang sebelumnya tidak pernah kami lakukan. Selain itu, kami juga belajar berperilaku demokrasi sesuai dengan tema pembelajaran kita, terutama saat penentuan tema video yang akan dibuat, mengelola ego dan bertoleransi, serta dalam pembuatan laporan. Saran saya, kedepannya lebih baik banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti ini dalam pembelajaran PPKN. Selanjutnya kita melaksanakan evaluasi terbagi dua, ada evaluasi diri dan evaluasi materi. Evaluasi materi itu adalah evaluasi yang kita laksanakan tadi, materi yang kita laksanakan, kemudian kalian jawab soal-soal yang ada di Google Form. Sama dengan penilaian diri juga menjawab soal-soal yang ada di Google Form. Silakan untuk dikerjakan sekarang. Terima kasih atas semua kegiatan yang telah kalian lakukan, dari mulai awal kegiatan kita sampai pada kegiatan pembuatan proyek yang telah kalian buat, kemudian kalian sajikan dan kalian presentasikan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, dan semoga hal-hal baik yang telah kalian lakukan ini dapat kalian lanjutkan nanti pada pembelajaran berikutnya atau bahkan pada mata pelajaran lain. Untuk kegiatan minggu depan, saya minta kalian baca di rumah materi untuk pertemuan minggu depan. Materinya apa minggu depan? Ada yang tahu? Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kita yel-yel siang kita. SMK? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.